katanya bukan dia, terus kertasnya burem. Padahal UGM udah bilang, itu asli, tapi tetap aja nggak diterima. Kenapa? Karena di kepala mereka, Jokowi itu nggak pantas. Kalau mereka lebih pinter, lebih paham hukum, lebih berwibawa, kenapa bukan mereka aja yang jadi presiden? Tapi ingat, yang lahir buat bicara belum tentu ditakdirkan buat memutuskan. Yang paling sering ngerasa benar, ada cerita tentang seorang sarjana. Dia ngeremehin tukang kayu. Katanya, halah, kerja motong kayu sama nyambung papan mah gampang. Itu bukan kerjaan orang pinter. Tukang kayunya diam aja, namanya Luban. Tapi dia bukan tukang sembarangan. Dia kasih palu dan gergaji ke sarjana itu sambil bilang, nih, kalau kamu ngerasa pinter, coba bikin kursi satu aja. Si sarjana coba bikin. Hasilnya, kursinya miring, goyang, gak bisa didudukin. Nah, itu dia bedanya. Orang yang pintar teori belum tentu bisa kerja beneran. Tapi yang bisa kerja seringkali terlalu rendah hati buat ngerasa paling pinter. Sekarang kita lompat dari Tiongkok kuno ke Indonesia zaman now. Sejak Jokowi jadi presiden, bahkan hingga sekarang muncul tuh suara-suara nyinyir. Tapi anehnya bukan dari rakyat kecil, justru dari orang-orang yang punya gelar panjang. Mereka di Facebook, Twitter, dan podcast. Mereka manggil Jokowi Ndeso lah, Presiden Pelanga-Plongo lah, Rajanya Pencitraan lah. Bahkan ada yang kreatif banget, PKB, Presiden Kebalikan bicaranya. Bukan karena dia korup, bukan karena nyakitin rakyat, tapi yaitu di mata mereka, presiden ideal tuh harus yang ganteng, intelek, gagah, dan ya dari keluarga bangsawan gitulah. Jokowi cuma tukang mebel dari Solo, terlalu sederhana buat selera mereka. Coba deh kita jujur dikit, apa mungkin sebenarnya rasa nggak suka itu muncul karena dalam hati mereka berpikir, lah kok dia sih yang jadi presiden? Pinter gue malah. Bukan rakyat yang salah pilih, tapi para intelektual itu yang belum siap ngerti pilihan rakyat. Terus muncul isu baru, ijazah palsu. Tuduhannya, fontnya salah, fotonya katanya bukan dia, terus kertasnya burem. Padahal UGM udah bilang, itu asli, tapi tetap aja nggak diterima. Kenapa? Karena di kepala mereka, Jokowi itu nggak pantas. Dan kalau menurut mereka nggak pantas, ya semua hal tentang dia bakal dicurigai. Ini udah bukan soal logika, ini soal luka batin. Kalau dia bisa jadi presiden, terus buat apa gue sekolah tinggi-tinggi? Nah, sekarang giliran Gibran, anaknya Jokowi, tiba-tiba naik jadi wakil presiden. Dipilih sama 96 juta orang. Tapi, kemarahan yang tadinya buat Jokowi, tiba-tiba pindah ke Gibran. Dia dimaki, anak nepotisme lah, produk MK yang direkayasa lah, gak punya pengalaman. Tapi lucunya, waktu anak-anak politisi lain masuk politik, semua anteng aja kok. Mbak Puan, anak Bu Mega, jadi ketua DPR. Mas Ahaye, anak Pak SBY, dapat partai, dapat kursi menteri. Lah Gibran, langsung dihajar. Bedanya apa? Ya karena Gibran anak Jokowi. Hal seperti ini sebenarnya sudah tergolong penyakit, pemirsa. Bukan COVID, tapi lebih menular. Namanya superioritas semu. Kata psikolog, orang yang ngerasa paling pinter, tapi nggak dikasih panggung, itu bisa frustasi. Dari situ muncul narsisme rapuh. Kelihatannya percaya diri, tapi gampang banget tersinggung kalau nggak dianggap. Inilah yang disebut narcissistic vulnerability. Kelihatan kuat, tapi rapuh. Lalu muncullah kritik yang kadang lebih mirip jeritan batin yang kecewa. Thomas Sowell dalam bukunya Intellectuals and Society pernah bilang, intelektual itu ngerasa punya wawasan superior, tapi karena mereka nggak pernah diminta tanggung jawab atas hasil ide mereka nggak sadar seberapa rusaknya dampak dari ide mereka sendiri. Inilah yang terjadi sekarang dengan isu ijazah palsu. Mereka bertindak seolah-olah ilmiah, namun mereka tak bertanggung jawab dengan publik yang resah dan terpengaruh dengan opini mereka. Sekarang, kita menanyakan hal yang sederhana. Kalau mereka lebih pintar, lebih paham hukum, lebih berwibawa, kenapa bukan mereka aja yang jadi presiden? Kenapa bukan Rocky Gerung? Kenapa bukan Ferry Amsari? Kenapa bukan Refli Harun? Mereka punya gelar,
punya mikrofon, tapi tetap saja bukan mereka yang duduk di istana. Jawabannya, karena sejarah nggak tunduk sama ego. Dan takdir nggak bisa dinegosiasi. Jokowi yang deso, kurus, bajunya kadang kedodoran itu, dipilih 2 kali, bukan karena curang, tapi karena rakyat percaya. Tuhan itu punya takaran masing-masing. Rocky Gerung, dengan kepintaran dan wawasannya yang luas, takarannya ngasih warna di dunia wacana. Ferry Amsari, takarannya bikin film Dirty Fort yang ramai banget itu. Refli Harun, ahli tata negara, takarannya jadi YouTuber yang membahas Jokowi Gibran hampir tiap hari. Dan itu bagus, mendidik juga. Tapi ingat, yang lahir buat bicara belum tentu ditakdirkan buat memutuskan. Yang paling sering ngerasa benar belum tentu paling dipercaya rakyat. Pemirsa, Confucius pernah diuji sama petani tua. Petani itu bilang, kamu pinter ngomong, tapi bisa nggak kamu nanam padi pas musim kering? Kalau nggak bisa, ya kamu pinter buat dirimu sendiri. Dan Confucius nggak tersinggung. Dia cuma bilang, kebijaksanaan sejati itu tahu batas kemampuan diri. Itu nasihat paling jujur buat kaum intelek zaman sekarang. Pintar itu bagus, tapi tahu diri lebih penting. Belum dipercaya rakyat, ya jangan langsung ngerasa paling layak. Nggak bisa bangun kepercayaan, jangan malah nyiram kebencian. Ngerasa lebih hebat dari presiden, tanyain dulu, saya beneran berguna, Anda cuma ngerasa pinter di kepala sendiri. Ilmu itu penting, tapi kalau dibungkus dengan dengki, ya cuma jadi seminar jalanan. Kebijaksanaan sejati bukan soal banyaknya buku yang lo baca, tapi soal sadar bahwa nggak semua orang harus jadi raja cuma karena dia tahu cara mengeja. Pemirsa, kebencian terhadap Jokowi dijawab Tuhan dengan Gibran di istana. Kalau kebencian itu terus diwariskan, jangan-jangan suatu hari Jan Etes yang jadi presiden.